Jadi kalau Idul Adha, ucapan selamat lebaran, selamat hari raya dimulai sehari sebelum lebaran. Kalau Idul Fitri dimulai dari azan maghrib. Itu sangat penting karena sudah umum terjadi setiap tahunnya, perlu disampaikan. Kemudian di dalam kitab Mughnil Muhtad, tidak usah panjang-panjang ngajinya, penting dapat ilmunya. Yundabu lidzakar at-tatayyub wa tazayyun bi ahsani siyab wa bi izalati dufri warrihil karihah. Disunatkan bagi pria di setiap lebaran, disunatkan bagi pria di setiap lebaran memakai pengharum badan, pengharum pakaian. Bisa sabun mandi, bisa parfum, minyak wangi, bisa pokok pengharum, bisa minyak rambut. Sunat mengharumkan tubuhnya atau pakaiannya dan berhias dengan pakaian terbaik, pakaian baru. Jadi pakai pakaian baru lebaran itu sunat hukumnya. Bedanya sholat Id sama sholat Jumat itu apa? Kalau sholat Jumat itu diutamakan putih yang paling afdol, tapi kalau sholat Id diutamakan yang baru. Kalau tidak punya pakaian baru, maka pakaian yang paling bersih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadikanlah semua hati kami hati yang khusyuk, hati yang tawadhu, hati yang penuh dengan cahayamu dan cahaya Nabi-Mu Muhammad SAW. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang Kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita spesial membahas tentang hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri dan pelaksanaan sholatnya. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan dengan bacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan semua umatnya Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya, dihapus semua kesalahannya, ditutup semua aibnya, mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dijauhkan dari siksa kubur, siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup dan di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan semua antek-anteknya, dari para tentaranya iblis dan para setan. Semoga urusannya, urusan dunia, agama, akhiratnya dimudahkan, ekonominya digampangkan, segala hajat kebutuhannya, urusan dunia, agama, akhiratnya dikabulkan dengan mudah. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh.
bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barakati jami'il anbiya jami'il ulama jami'il auliya wasyuhada wassolihin al-madhkura asma'um fi hadal kitab wa bil akhas jami' muallifi hadil kutub syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami walidaina, nama kedua orang tua. Sebutkan. Jami abaina wa ummatina masyayikhina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina wa karabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwana fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kan min masyariqil ardi ila magharibiha la ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas as-sunan fi yaumil id wa lailati. Beberapa hal-hal yang disunatkan di hari raya maupun malam hari raya, malam lebaran. Yang pertama di kitab Busyrul Karim dituturkan at-tahni'a bil id sunnatun. Mengucapkan selamat hari raya itu hukumnya sunat. Mengucapkan selamat hari raya itu hukumnya sunat. Wa yadkhulu waqtuha fi 'idil fitri bi maghribi lailatihi. Masuknya waktu ucapan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Itu masuknya waktu ucapan tahni'ah, ucapan selamat hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri itu dimulai dari azan maghrib malam Idul Fitri, malam 1 Syawal. Dimulai dari azan maghrib malam 1 Syawal, itu kalau hari raya Idul Fitri. Wa fil adha bi subhi arafata katakbir. Untuk hari raya Idul Adha, ucapan tahni'ah itu, ucapan selamat itu disunatkan dimulai dari subuhnya hari Arafah. Subuhnya hari Arafah itu berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Subuhnya malam 9 Dzulhijjah. Berarti kalau sekarang itu pas apa? Karena lebarannya hari Kamis. Kamis itu berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mulai kita disunatkan selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, itu dimulai dari adzan subuh hari Arafah. Adzan subuh malam 9 Dzulhijjah. Adzan subuh malam 9 besar. Jadi sebelum lebaran. Umumnya kita kan enggak ya. Kalau hari raya Idul Fitri contohnya, itu 1 hari sebelum tanggal 1 Syawal sudah banyak di share-share di WA selamat hari raya itu. Itu belum masuk waktunya tahni'ah. Waktunya tahni'ah, ucapan selamat hari raya yang di share-share di grup itu kalau Idul Fitri dimulai dari azan maghrib malam 1 Syawal. Kalau Idul Adha dimulai dari azan subuh malam 9 Dzulhijjah. Itu. Jadi harus tahu. Jadi hukum tahni'ah, kesunatan tahni'ah bil id, ucapan selamat hari raya disunatkan kalau di Idul Adha itu pas azan subuh hari Arafah. Azan subuh 9 Dzulhijjah. Takbir sama seperti takbir mursalnya. Sama seperti takbir muqayyadnya. Dan kita Idul Adha itu disunatkan baca takbiran itu mulai subuh malam 9, bukan malam 10 Dzulhijjah. Kita mulai sunat takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang
disunatkan dibaca sesudah mengerjakan sholat fardu atau sholat sunat atau sholat fardu kifayah kayak sholat jenazah. Setiap kita selesai sholat sunat disunatkan takbir muqayyad. Waktunya kapan? Kalau Idul Adha mulai dari adzan subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Lama, setiap kita habis selesai sholat fardu kita disunatkan takbiran dulu sebelum kita wiritan sholat. Idul Adha 4 hari, 5 hari sama Arafahnya. Kalau Idul Fitri kesunat tidak punya takbir muqayyad. Idul Fitri itu cuma punya takbir mursal. Takbir mursal itu dimulai dari adzan maghrib sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi takbir itu ada 2 takbiran itu. Kalau Idul Fitri cuma punya 1 takbir, namanya takbir mursal, yang dimulai dari adzan maghrib tanggal 1 Syawal sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Demikian pula untuk sholat Idul Adha, itu takbir mursalnya dimulai adzan maghrib malam 10 Dzulhijjah sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Idul Fitri tidak punya takbir muqayyad, takbir yang dibatasi dengan selesainya pelaksanaan sholat fardu atau sholat sunat atau sholat fardu kifayah atau sholat fardu ain. Kalau yang sholat 5 waktu namanya fardu ain. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Habis kita selesai sholat duha, sunat takbiran. Habis kita sholat qobliyah ba'diyah, itu sunat takbiran dulu. Semua sholat sunat ketika kita sudah selesai mengerjakannya di 4 hari Idul Adha ini, mulai dari subuh tanggal 9 Arafah Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi tidak harus selesai sholat fardu. Umumnya masyarakat awam kan memahami harus selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu maupun sunat. Jadi ya diingat, berarti kita mulai takbirannya malam apa? Kalau lebarannya hari Kamis, berarti kita mulai takbirannya malam Rabu. Berarti malam kan lebaran Idul Adhanya Kamis. Berarti kita mulai takbirannya malam Rabu, subuh malam Rabu. Subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Mulai habis sholat subuh itu takbiran. Umumnya kan enggak orang-orangnya, takbirannya pas nunggu adzan maghrib Idul Adha. Ucapan selamat hari raya Idul Adha dimulai waktu itu. Jadi kalau Idul Adha, ucapan selamat lebaran, selamat hari raya dimulai sehari sebelum lebaran. Kalau Idul Fitri dimulai dari adzan maghrib. Itu sangat penting karena sudah umum terjadi setiap tahunnya. Perlu disampaikan. Kemudian di dalam kitab Muhnil Muhtad, tidak usah panjang-panjang ngajinya, penting dapat ilmu. Yundabu li dzakar at-tatayyub wa tazayyun bi ahsani siyab wa bi izalati dhufri warrihil kariha. Disunatkan bagi pria di setiap lebaran. Disunatkan bagi pria di setiap lebaran memakai pengharum badan, pengharum pakaian. Bisa sabun mandi, bisa parfum, minyak wangi, bisa. Pokok pengharum, bisa minyak rambut. Sunat mengharumkan tubuhnya atau pakaiannya dan berhias dengan pakaian terbaik, pakaian baru. Jadi pakai pakaian baru lebaran itu sunat hukumnya. Bedanya sholat Id sama sholat Jumat itu apa? Kalau sholat Jumat itu diutamakan putih yang paling afdol. Tapi kalau sholat Id diutamakan yang baru. Kalau tidak punya pakaian baru, maka pakaian yang paling bersih, terutama warnanya putih, kan itu. Maksudnya lebaran Idul Adha itu pahalanya lebih besar daripada lebaran Idul Fitri. Orang beli pakaian baru cuma Idul Fitri, Idul Adha tidak beli. Terbalik itu hasilnya.
Kenapa kok disunatkan berhias seindah mungkin? Karena hari itu hari kemenangan umat Islam di medan pertempuran. Nampakkan kejayaannya. Hati mengenang jasa para sahabat Nabi zaman dulu yang habis perang Badar di Ramadan, yang habis Fathu Makkah, yang habis perjanjian Hudaybiyah. Mereka kan capek, lelah. Dirayakan, dimeriahkan dengan hari raya itu. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena wajah, beliau kalau setiap lebaran tidak pernah pakai pakaian baru. Alasannya takut menyakiti perasaan orang fakir miskin yang tidak bisa beli pakaian baru. Dan pakai pakaian baru itu bukan khusus untuk sholatnya. Mulai malam lebaran itu sudah pakai pakaian baru. Itu sholatnya itu. Ibadahnya tengah malamnya. Wa bi izalati dzufri. Sunat menghilangkan kuku, potong kuku. Warihil kariha, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Mandi. Jadi ada kesunatan mandi Idul Fitri atau mandi Idul Adha yang waktu pelaksanaannya itu masuknya yaitu nisful lail, paruh malam. Itu malam 1 Syawal jam 12 malam dan malam 10 Dzulhijjah jam 12 malam. Itu mulai masuk mandi lebaran. Ini bukan mandi untuk sholat loh. Mandi Id, mandi lebaran itu bukan untuk sholatnya, tapi untuk lebarannya. Kan itu hari berhias diri, lizina. Beda dengan sholat Jumat, mandinya untuk sholat Jumat. Makanya disunatkan khusus orang yang limuridi hadiriha. Khusus orang yang mau menghadiri sholat Jumat saja disunatkan mandi sholat Jumat. Kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha, semua umat Islam disunatkan mandi lebaran. Jadi ini mandinya bukan untuk sholat, tapi untuk lebarannya. Wanita haid pun tetap sunat. Paham jelas ya? Itu bedanya mandi sholat Jumat sama mandi lebaran. Sunat menghilangkan kuku, ya potong bulu ketek, bulu kelamin, jangan kelaminnya tapi kan bulunya saja kan ya. Oh di ngantuk kayak guyonan biasa. Naam, memang demikian bagi orang laki-laki. Sunat mengharumkan dirinya berhias dengan pakaian seindah mungkin dan menghilangkan kuku maupun bulu-bulunya dicukur dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah memang demikian kesunatannya. Tapi ada tapinya ini. Muridul udhiyah la yuzilu sya'rahu wala dufrahu hatta yudhiyah. Bagi orang yang pada saat lebaran Idul Adha mau menyembelih kurban atau berkurban, mau nyembelih hewan kurban, itu tidak disunatkan potong kuku, tidak disunatkan potong rambut, potong bulu. Sampai kapan? Sampai hewannya betul-betul disembelih. Khusus orang yang berkurban pada saat Idul Adha di malam lebaran sampai pelaksanaan sholat tidak disunatkan potong kuku, tidak disunatkan potong rambut, bulu ketek, bulu kelamin, cukur kumis, rambut kepala, tidak disunatkan. Khusus itu. Kenapa demikian? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sumulul maghfirah wal itqa minan nar li jami'il jasad kullih. Hikmahnya kenapa bagi orang yang berkurban itu tidak disunatkan potong kuku, potong rambut? Karena fadilah keutamaan daripada menyembelih kurban adalah dapat ampunan dari Allah dan terbebas dari api neraka. Biar mulai sekujur tubuhnya, mulai ujung rambut sampai kaki terampuni dosanya, masuk surga semua dan terbebas dari api neraka semua seluruh tubuhnya. Kalau ada yang dipotong sebelum hewan disembelih, kukunya kasihan, kuku saja yang masuk neraka, rambut saja yang masuk neraka. Itu hikmahnya di situ. Ini mazhab Syafi'i makruh. Mazhab Syafi'i makruh potong kuku, potong rambut sebelum hewan kurban disembelih bagi orang yang berkurban.
makruh madzhab Syafi'i, tapi madzhab Hambali malah mengharamkan. Gitu. Bagi orang yang berkurban jangan potong kuku. Biar apa? Seluruh tubuhnya masuk surga, seluruh tubuhnya dapat ampunan dari Allah, seluruh tubuhnya terbebas dari api neraka. Itu fadilah keutamaan orang yang berkurban. Amal unsa, tadi saya bilang zakar, pria. Sekarang bagi wanita gimana? Amal unsa fayukrahu lidzatil jamal wal hay'ah al huduru. Sedang kaum wanita dimakruhkan, terutama yang mempunyai tingkah yang indah, cantik rupawannya. Ini dilarang keras atau dimakruhkan hadir ke sholat lebaran. Makruh hukumnya. Apalagi dia punya wajah cantik. Wa yusannu li ghairiha biidzni zaud. Kalau enggak cantik gimana? Ini kan ibaratnya lidzatil jamal, untuk perempuan yang mempunyai wajah cantik, wal hay'ah, dan tingkah yang memukau. Bodinya semok, meskipun enggak cantik bodinya semok, baenol kan ya. Khusus wanita-wanita yang tidak seperti itu, tidak cantik ya tidak baenol, gimana? Tetap disunatkan hadir dengan catatan biidzni zaud, dapat izin dari suaminya. Itu kalau tidak cantik. Kalau cantik atau baenol itu makruh hadir sholat lebaran. Karena yang jelas apa? Zaman sekarang enggak kayak zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi. Semua wanita disuruh keluar, enggak saling lirik-lirikan, takwanya sempurna. Kalau sekarang ya tercium bau parfum wis bingung kan. Serasa lepan. Apa siapa itu? Penasaran gitu. Kayak aliman ya. Tapi lek salate beda-beda, Cat. Iya. Istri jambek. Tapi pulangnya kan. Pulangnya pasti desak-desakan kan. Pulangnya kan ya. Pasti. Di musola sing kados wonten kali musola sing khusus sing istri tok sing jaler-jaler tok. Kalau seperti itu ya enggak masalah. Sekiranya apa? Tidak ada fitnah. Terus disunatkan bagi yang tidak cantik tadi diizin, dapat izin suaminya. Terus juga disunatkan bagi semua wanita watanadzuf bil ma, membersihkan dirinya dengan air, maksudnya mandi. Wala tatoyab, tidak sunat pakai parfum. Wa takhruju fi thiyabi bidzlatiha, wanita yang tetap hadir ke pelaksanaan sholat hari raya sunat keluar dengan memakai pakaian gelangsaran, pakaian hina, pakaian hari-harinya itu. Pakaian apa ya? Gelangsaran bahasanya. Apa bahasa Indonesia dan? Pakaian bidzlatiha iki pakaian asor gitu loh. Pakaian serendah mungkin, compang-camping lah, pakaian kumuh kusuh ya. Bukan pakaian yang baru. Kalau sekarang kan enggak. Hadir nyaran-nyaran kelambi kan. Wal khunsa fi hadhi kal unsa. Orang yang punya dua alat kelamin dalam masalah ini hukumnya sama seperti wanita. Ini keterangannya dari kitab Munil Muhtaj. Ada tambahan di kitab Kifayatul Ahyar yang bagi al-qat'u. Kalau tadi hukumnya makruh menghadiri bagi yang cantik, dan sunat bagi yang tidak cantik tetap hadir, membersihkan dirinya dengan air mandi, tapi tidak usah pakai parfum, dan keluar pun pakai pakaian yang compang-camping, pakaian dasaran, bukan pakaian yang baru. Sekarang ada di kitab ini barusan keterangan di Munil Muhtad, masih murah, makruh hukumnya. Tapi kalau di kitab Kifayatul Ahyar juz 1 halaman 94 itu malah gini, yang bagi alangkah baiknya al-qat'u, memastikan bitahrimi khurujis syabat, haramnya keluarnya gadis-gadis. Sabat ini pemudi, wong wedok sing enom, berarti gadis-gadis. Wa zawatil hayat, dan wanita-wanita yang mempunyai tingkah yang indah, yang bainol, likasratil fasad, karena banyaknya kerusakan. Alangkah baiknya dipastikan haram. Katanya pengarang Kifayatul Ahyar. Wa hadisu Ummi Atiyah, hadis yang menerangkan bolehnya wanita untuk keluar
yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi perempuan yang bernama Ummu Atiyah, wa indala alal khuruj, meskipun hadis itu menerangkan tentang bolehnya keluar bagi wanita, illa annal makna alladzi kana fi khairil kunun qad zala, faedah yang terjadi di khairil kurun, paling baik-baiknya masa, itu sudah musnah di zaman sekarang. Kalau sahabat wanita zamannya Kanjeng Nabi ini ya solihah. Mereka keluar pun tidak pakai wangi-wangian, pakai cadar dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang ini sudah hilang, kodzala sudah hilang yang kayak dulu itu. Wal makna, faedahnya apa? Annau kana minal muslimin qillatun. Zamannya Rasulullah SAW jumlah umat Islam masih sedikit. Fa'adina Rasulullah SAW lahunna fil khuruj, sehingga Rasulullah SAW memberikan rekomendasi kepada wanita untuk keluar rumah, hadir Idul Adha atau Idul Fitri. Liyahsula bihinnal kasroh, tujuannya biar Islam nampak banyak. Kalau yang hadir hanya laki-laki kelihatan sedikit, kurang gagah orang Islam. Akhirnya sama Kanjeng Nabi, istri-istrinya, anak-anaknya yang perempuan suruh keluar, yang haid maupun tidak. Ini Ummi Atiyah menceritakan. Walihada, oleh karena itu, adzina lil huyat, Nabi memberikan izin kepada wanita-wanita haid juga ikut hadir saja meskipun mereka tidak ikut sholat. Ma'anna sholata mafkudatun fi haqqihinna. Wa ta'liluhu sallallahu alaihi wasallam bisyuhudinnal khaira wa da'watal muslimin. Alasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengizini para huyat, wanita-wanita haid untuk hadir ke tempat sholat meskipun tidak ikut sholat. Dengan hadirnya mereka berarti mereka menghadiri hal yang baik dan dakwahnya doa bareng bersama umat Islam yang lain untuk mengaminkan doa, nak masalah tapi tidak usah ikut sholat. La yunafi, alasan Nabi menganjurkan wanita hadir sholat Idul Fitri atau Idul Adha di zaman Nabi itu tidak menafikan makulna apa yang kita katakan juga. Fakana zaman amnin, zamannya Rasulullah SAW zaman aman dari fitnahnya wanita dengan pria yang bukan mahramnya. Fakunna la yubdina zinatahunna, mereka semua wanita-wanita di zaman Nabi tidak menampakkan perhiasan tubuhnya, keindahan tubuhnya, kecantikan wajahnya. Wa yududna min absarihinna, dan semua wanita di zaman Nabi memejamkan matanya melihat pria yang bukan mahramnya. Wa kadzar rijalu min absarihin, begitu juga sahabat-sahabat pria pun memejamkan matanya memandang wanita yang bukan mahramnya. Kalau zaman sekarang wa mafasidu khurujihinna muhaqqaqatun, jadi mafsadah keluarnya wanita di zaman sekarang sudah nyata, sudah jelas. Tidak sama kayak zaman Kanjeng Nabi lagi. Waqad shahha an Aisyah radhiyallahu anha, bahkan ada hadis sahih riwayat Siti Aisyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau Siti Aisyah berkata, lau ra'a Rasulullah SAW ma ahdasan nisa lamana'ahunnal masajida kama muni'at nisa ubani Israel. Katanya Siti Aisyah, beliau berkata sesudah Rasulullah SAW meninggal, kok seandainya Rasulullah tahu apa yang terjadi, yang dilakukan oleh wanita-wanita zaman sekarang, niscaya Rasul akan melarang semua wanita untuk keluar ke masjid, sebagaimana wanita-wanita Bani Israel juga dilarang menghadiri masjidnya. Sampai Siti Aisyah gitu. Karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Takwanya full kan. Sekarang sudah takwanya ada yang 5%, ada yang 1% ya sudah lopet. Fahada fatwa ummil mukminin fi khairil kunun. Ini fatwanya ibunya umat Islam, yaitu Siti Aisyah, di paling baiknya masa, yaitu masanya sahabat Nabi. Fa kaifa bi zamanin al-fasid. Gimana terus kalau dibandingkan dengan zaman kita yang sekarang yang rusak ini? Itu katanya pengarang Kifayatul Ahya. Ya ada benarnya juga kan ya. Yang kenyataannya kayak gitu, kita sendiri kayak gitu kan. Terus ini yundabu ayakula fi Idul Fitri, di kitab Munil Muhtad disunatkan
makan sebelum sholat hari raya Idul Fitri disunatkan makan dulu. Wal afdol kaunul makul tamron witron. Kalau bisa yang dimakan itu kurma, hitungan ganjil makannya. Fa ilam yakul ma dzukira fi baitihi fa fit thariq au awil musalla intayasara. Kalau dia tidak bisa makan di rumahnya, maka makanlah di jalan atau di tempat sholat Idul Fitrinya. Kalau memang memudahkan. Itu Idul Fitri. Wa yumsiku anil akli fi Idil Adha hatta yusolliya. Kalau untuk lebaran Idul Adha disunatkan menahan dari makan dan minum sesudah sholat subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Itu khusus Idul Adha. Ini bukan puasa loh, beda dengan puasa. Kalau puasa kan dari subuh sampai maghrib. Ini bukan puasa. Banyak orang yang salah paham. Ini bukan puasa Idul Adha, bukan, haram puasa hari raya. Ini sunat imsak, sunat menahan makan dan minum sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Waktunya mulai dari sesudah sholat subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Adha, sunat nak makan, nak minum. Ini khasiatnya nanti biar di hari kiamat nanti kita tidak kehausan, cukup ditanggung haus ketika itu, betul. Keadilannya di situ. Terus lawirta fa asyamsu lam yukrah naflu qabla sholatil id li ghairil imam. Apabila matahari sudah irtifa usyamsi ka qadri rumhin, sudah terangkat sinarnya kira-kira 1 tombak, yaitu masuknya waktu salat duha atau salat isyraq, tidak dimakruhkan melakukan salat sunat sebelum pelaksanaan salat id fitri maupun id adha li ghairil imam, bagi imam, bagi selain imam. Bagi selain imam boleh salat salat duha sebelum pelaksanaan salat. Wa amma ba'daha, kalau sesudahnya salat Idul Adha atau Idul Fitri, fa lam yasma al khutbah fakadzalik. Kalau dia tidak bisa mendengarkan khutbah, maka dia tidak dimakruhkan sholat. Wa ila bila mana khutbah dapat didengar oleh telinganya kuriha, dia makruh melakukan sholat ketika imam sedang baca khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Li'annahu yakunu mu'ridun anil khotib bil kulliyah, karena dianggap sebagai orang yang berpaling dari khotib secara totalitas. Wa amal imam, untuk imamnya sendiri, fa yukrah laun naflu qabla wa ba'da li mukhalafatihi fi'lahu sallallahu alaihi wasallam. Untuk imam yang jadi imam atau jadi khotib makruh sholat sunat sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Adha, dan sesudah Idul Fitri atau sesudah Idul Adha. Karena sholat sunat yang dilakukan imam sebelum pelaksanaan sholat lebaran atau sesudah pelaksanaan sholat lebaran itu menyalahi pekerjaan Rasulullah SAW, karena dia sibuk dengan sesuatu yang tidak penting. Kitab I'anatul Talibin. Kalau sholat idnya selesai, sholat khutbahnya juga selesai, maka tetap sunat sholat duha. Ini masalahnya kalau belum kelar, khutbah belum dibaca, sholat lebaran belum dibaca, sholat lebarannya belum dilakukan, maka makruh. Sebelum dan sesudah sholat lebaran makruh bagi imam. Kalau bagi makmum sebelum tidak makruh, sesudah makruh kalau khutbahnya sedang dibaca. Terakhir, yusanu ihya ulailatayil id bil ibadah wa yahsulu bi mu'dhamil lail wa bi sholatayi subhi wal isya fi jama'atin awi subhi wahdaha. Sunat menghidupkan malam hari raya 2 Idul Fitri maupun Idul Adha, sunat melek, sunat menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kesunatan ini dapat tercapai cukup dengan sebagian besar malam, tidak harus semalam suntuk. Mulai maghrib sampai jam 11, jam 12 tidak masalah, atau jam 12 sampai subuh. Yang penting malam Idul Fitri maupun Idul Adha sunat dihidupi dengan ibadah. Tidak harus al-lail kullu, semalam suntuk, cukup bimu'dhamil lail, sebagian besar dari malamnya. Cara menghidupi cukup juga dengan cara sholat berjamaah subuh dan sholat berjamaah isya. Isyaknya sholat berjamaah, subuhnya sholat berjamaah di hari raya, itu dianggap sebagai orang yang menghidupkan sholat, menghidupkan malam id.
atau subuhnya saja yang berjamaah. Bagi orang yang berhaji, al-hajj la yusanu lahu minas sholat ghairu rawatib. Bagi orang yang sedang haji ketika 10 Dzulhijjah tidak disunatkan sholat sunat selain qobliyah ba'diyah. Bal ikhtaro jama'atun adama sinniha lahu, bahkan ada yang tidak mensunatkannya. Wa angkara Ibnu Shalah sinna ihya'iha lahu. Terus ini yang sering terjadi ya. Kalau ada orang yang telat ya, orang telat mendatak tidak nututi takbir bersama imam. Kan biasanya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha rakaat pertama itu takbirnya 7 kali selain takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram tetap sunat baca kabiro doa iftitah, baru takbir 7 kali. Di antara takbir disela-selai atau dipisah dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kan itu. Di rakaat kedua 5 takbirnya. Selain takbir dari duduk ke berdiri, dari sujud kedua sampai ke berdiri, kan ada takbir intiqalnya. Selain takbir itu 5 itu. Kalau yang 7 takbir ketika rakaat pertama itu selain takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, baca doa kabiro, baru takbir 7 kali. Umumnya imam-imam id zaman sekarang ini banyak yang tidak baca doa iftitah langsung, padahal tetap sunat doa iftitah sesudah takbiratul ihram, baru langsung takbir 7 kali. Semisal nggak nututi gimana? Misal gini, ada imam lupa sesudah takbiratul ihram langsung baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak takbir 7 kali. Atau ketika rakaat kedua dia berdiri langsung baca Fatihah imamnya, apakah sesudah itu langsung menyusul? Di sini jawabannya. Lau ta'awwadha qabla takbir walau amdan kabbaro. Kalau ada imam di rakaat pertama maupun rakaat kedua sudah terlanjur baca a'udzu sebelum takbir 7 atau takbir 5-nya itu, walau amdan, meskipun baca a'udzunya sengaja, kabbaro, maka tetap sunat takbir 7 kali atau takbir 5 kali di rakaat kedua. Li'annahu la yafutu bitta'awud, karena takbir 7 rakaat pertama, takbir 5 rakaat kedua itu tidak dianggap habis kesempatannya gara-gara baca a'udzu. Bikhilafi ma lau ta'awwadha qabla iftitah. Beda halnya kalau dia sudah baca a'udzu sebelum doa iftitah, fala yaftatih, maka tidak usah baca doa iftitah. Orang yang sudah terlanjur baca a'udzu sebelum baca doa kabiro itu tidak usah baca kabiro. Tapi orang yang sudah terlanjur baca a'udzu sebelum takbir 7 tetap sunat takbir 7. Li'anau ba'da ta'awud, karena doa iftitah sesudah ta'awud, sesudah baca a'udzu la yakunu muftatihan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang memulai bacaan. Doa iftitah kan artinya memulai. Walau taraka takbir walau sahwan wa qara'a wa ilam yutimma fatihatahu. Sekarang kalau ada imam meninggalkan takbir 7 atau takbir 5 itu, meskipun dia lupa meninggalkannya, sudah terlanjur membaca surat Fatihah, meskipun surat Fatihahnya masih belum sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia tidak takbir 7 kali, tidak takbir 5 kali, terlanjur baca Fatihah meskipun Fatihahnya belum selesai, belum sempurna, meskipun dia meninggalkannya karena lupa, fatahut takbir, maka kesunatan takbir 7 kali di rakaat pertama dan kesunatan takbir 5 di rakaat kedua itu kesempatannya sudah dianggap habis, sudah tidak sunat lagi. Ketika imam sudah terlanjur baca Fatihah, jadi tidak usah baca takbir 7 kali dan tidak usah takbir 5 kali. Ngerti ya? Gugur, dianggap gugur ketika sudah terlanjur baca Fatihah. Fala yatadarakuhu la fi raqatil ula wa la fi raqati saniyah.
dan dia tidak usah mengejar ketinggalan dia dari takbir itu, dia tidak usah mengqodoi takbirnya di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Sebagaimana juga makmum yang datangnya telat, imamnya takbir 7-nya sudah dapat 3, ya sudah ikut takbir yang dia jangkau, yang dia jumpai, tidak usah ngodoi takbirnya sendiri. Imam sudah Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir pertama, Allahu Akbar, takbir kedua, Allahu Akbar, takbir ketiga, makmum baru takbir, baru datang telat, Allahu Akbar. Ini semisal nanti imam selesai, ya ikut selesai, enggak usah ngodoi takbirnya sendiri. Saya kurang 3 tadi. Ini sunat hayat. Sunat hayat itu ketika ditinggalkan sudah habis. Sunat hayat itu sama seperti gini loh. Sampean ketika ruku kan sunat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semisal enggak baca gimana? Ya cukup sah sholatnya. Yang penting sujudnya yang wajib karena rukun. Kalau bacaannya itu sunat, sama seperti itu loh. Takbir itu yang wajib takbiratul ihram. Kalau takbir yang 7 dan takbir yang 5 itu namanya takbir sunat hayat. Sama seperti takbir intikal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Jadi tidak usah mempermasalahkan imam semisal imamnya lupa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Al-Fatihah. Iya kan betul ya kan saya dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.